Kisah Patih Joyodigdo, pemilik Aji Pancasona. Jika menyebut tentang makam gantung, orang akan teringat tentang Joyodigdo, seorang patih di Kadipaten Blitar, Jawa Timur yang sakti mandraguna. Kesaktian sang patih karena memiliki ilmu ajian Pancasona yang dapat hidup kembali ketika beliau wafat dan jasadnya menyentuh tanah. Sebelum diangkat menjadi patih, Joyodigdo muda dikenal suka melakukan tirakat atau lelakon dan berpuasa sehingga mendapatkan berbagai macam ilmu kanuragan dan kedikjayaan yang dia kuasai. Bahkan, gurunya tak hanya ada dari bangsa manusia saja, tapi konon juga ada yang dari bangsa lelembut. Tak heran jika Joyodigdo bisa menguasai ilmu ajian Pancasona yang juga disebut sebagai ajian rawa rontek. Joyodigdo merupakan sahabat sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Tokoh ini juga memiliki darah biru Trahningrat dari Kerajaan Mataram karena putra Adipati Kulon Progo. Kedikjayaan Joyodigdo teruji ketika terjadi perang antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, Joyodigdo yang saat itu masih berusia sekitar 30 tahun juga melakukan perlawanan kepada Belanda. Bahkan, dia terus melakukan perlawanan gerilya terhadap Belanda meski Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Bahkan, Joyodigdo menjadi orang yang paling ditakuti oleh kompeni Belanda karena kesaktian Aji Pancasona yang dia miliki. Joyodigdo dapat beberapa kali hidup kembali walaupun telah dieksekusi oleh para tentara kompeni Belanda ketika itu. Begitu jasadnya dibuang menyentuh tanah, dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan kompeni. Namun, karena saat itu wilayah Yogyakarta terlalu banyak dijaga oleh kompeni, Joyodigdo lebih memilih melakukan perlawanan gerilya bersama pengikutnya menuju ke arah timur. Dalam perjalanannya ke arah timur, di setiap pos Belanda yang lengah pasti dilakukan gerilya, hingga pada akhirnya sampailah Joyodigdo di wilayah Blitar Selatan. Di kota ini, tanpa sepengetahuan pihak penguasa Blitar saat itu, Joyodigdo bersama laskarnya terus melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, sehingga Belanda merasa takut terhadap kesaktian Joyodigdo dan pengikutnya, dan pada akhirnya melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Wilayahnya aman dari pemerasan kompeni. Kemudian Adipati Blitar tersebut mengirim pasukan Telik Sandi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membuat takut kompeni di wilayah Blitar. Hingga pada akhirnya Telik Sandi yang dikirim oleh sang Adipati menemukan Joyodigdo di sebuah hutan yang masuk ke wilayah Blitar Selatan. Atas perintah Adipati Blitar, Telik Sandi mengundang Joyodigdo untuk datang ke pendopo. Namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya adalah Joyodigdo pada saat itu masih sibuk melatih laskar untuk mengusir kompeni. Karena tolakan halus dari Joyodigdo ini, kemudian Telik Sandi langsung pulang dan melaporkan kepada Adipati Blitar. 2 tahun kemudian, Adipati Blitar kembali mengirim utusan. Namun saat itu patih di Kadipaten Blitar mangkat dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud Adipati mengirim utusan yang kedua adalah agar Joyodigdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Dan karena banyak kompeni yang meninggalkan Blitar lantaran serangan gerilya pasukannya, akhirnya Joyodigdo bersedia menerima tawaran Adipati Blitar. Sebagai seorang keturunan darah biru, Trahningrat, dan pernah tinggal di keraton, ketika diangkat menjadi patih di Kadipaten Blitar, Joyodigdo sudah tak asing lagi dengan pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat baik. Hal inilah yang membuat salut sang Adipati Blitar. Karena kecakapan ini kemudian sang Adipati memberinya sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati, Kota Blitar. Di tanah perdikan ini, Joyodigdo kemudian membangun sebuah rumah besar untuk keluarganya yang diberi nama Pesanggerahan Joyodigdo. Rumah yang didirikan
oleh Joyodigdo ini hingga saat ini berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa, walaupun mempunyai aji Pancasona, Joyodigdo akhirnya wafat pada tahun 1905 di usia 100 tahun lebih. Dengan ajian Pancasona, seseorang tersebut akan bisa hidup kekal abadi hingga akhir kiamat tiba. Seorang dengan ajian ini dikatakan hanya akan wafat jika tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, bagian-bagian tubuh tersebut dapat kembali bersatu dan orang yang memiliki ajian ini bisa hidup kembali. Eyang Joyodigdo dikabarkan pernah wafat sehari 3 kali, tapi tiap saat akan dikuburkan. Begitu jasadnya menyentuh tanah, dia langsung bangkit, hidup lagi, ujar juru kunci makam Lasiman usia 70 tahun kepada wartawan di lokasi makam Blitar Jalan Melati nomor 43 Blitar. Beliau wafat, lanjut Lasiman, karena ilmu Pancasona yang diambil dari sang guru yang memberikan ilmu tersebut. Sang guru beliau bernama Kyai Imam Sujono atau Eyang Jugo. Beliau wafat di usia 84 tahun saat sakit sepuh usia tua. Lalu karena kerabatnya kasihan, dimintakan Eyang Imam Sujono untuk mengambil kembali ilmu Pancasonanya jelasnya. Karenanya, agar tidak hidup lagi, saat wafat, Joyodigdo makamnya digantung tidak menyentuh tanah. Jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi, kemudian disanggah dengan 4 penyangga yang juga terbuat dari besi. Sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan nama makam gantung. Makamnya terletak di Jalan Melati Blitar, Jawa Timur, sekitar 1 km dari sang makam proklamator Bung Karno. Sebagai makam seorang tokoh sakti pada zamannya, kini makam Eyang Joyodigdo pada hari-hari tertentu banyak didatangi oleh para peziarah, terutama yang datang dari kalangan spiritual. Beda dengan para peziarah biasa, kaum spiritualis ini datang ke makam Eyang Joyodigdo dengan maksud tertentu, yakni ingin berguru pada Eyang Joyodigdo secara gaib. Tujuannya adalah ingin mendapatkan titisan ilmu aji Pancasona. Makam Eyang Joyodigdo juga diyakini dijaga oleh 2 sosok gaib yang berwujud 2 binatang besar berupa seekor ular besar raksasa sebatang pohon kelapa serta seekor harimau loreng sebesar anak sapi. 2 sosok gaib tersebut yang menjaga makam ini konon dulunya merupakan parewangan pribadi Eyang Joyodigdo semasa hidup yang berasal dari bangsa lembut berwujud binatang. Karena kesetiaannya kepada sang majikan, hingga Eyang Joyodigdo wafat, kedua sosok gaib tersebut masih setia menunggui makam majikannya tersebut.